Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Nah, ini kita masuk materi yang selanjutnya ya di mata kuliah teori hubungan internasional. Minggu lalu kita sudah bahas tentang teori Marxisme. Kemudian kita juga sudah membahas tentang teori-teori mainstream seperti liberalisme, realisme. Kemudian kita juga sudah membahas tentang konstruktivisme. Nah, kalau kita mendengar kata feminisme, biasanya kita akan langsung terpikir tentang perempuan, langsung terpikir tentang hak-hak perempuan, juga tentang gender misalnya. Nah, ini benar ya. Nah, namun di video ini, pembahasan kali ini kita tidak hanya akan membahas apa sih itu feminisme, karena kita ingin coba membahas 5 hal dalam teori feminisme itu sendiri. Yang pertama adalah sejarah kemunculannya, kemudian pendekatan dalam feminisme atau alirannya, begitu. Kemudian tentang isu-isu penting yang diangkat oleh kaum feminisme, apa saja sih kontribusinya terhadap studi HI, dan yang terakhir adalah kritik terhadap feminisme itu sendiri. Nah, kita pindah ke sejarahnya dulu nih. Nah, kalau secara sejarah kemunculannya, sebenarnya di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, feminisme ini sudah muncul lebih awal ya, itu sekitar tahun 1900-an di Amerika pada saat itu. Jadi pemikiran-pemikiran tentang feminisme muncul pada saat itu dikarenakan adanya perjuangan untuk memberikan hak terhadap perempuan di politik ya, karena di Amerika pada masa itu perempuan tidak dibolehkan untuk memiliki suara atau hak pilih terhadap politik, hanya laki-laki aja. Nah, disitulah kemudian muncul pemikiran feminisme memperjuangkan hak-hak suara perempuan terhadap politik, begitu. Tapi secara umum kajian feminisme mulai menyasar dalam studi HI itu sejak tahun 1980-an atau lebih banyak dikaji, diminati oleh penstudi HI itu kira-kira pasca Perang Dingin ya. Ini juga disebabkan karena adanya perubahan-perubahan terhadap isu-isu dalam studi HI. Isu HI tidak lagi tentang konflik dan perang, tetapi juga isu gender, lingkungan, hak-hak perempuan, isu tentang kedaulatan, dan seterusnya. Sehingga kalau dipahami, sebenarnya feminisme ini lahir akibat ketidakpuasan dan juga kritik terhadap teori-teori mainstream, khususnya realisme, yang sangat melihat politik internasional itu lewat male eyes atau domain laki-laki, begitu, sangat maskulinitas begitu, sehingga peran perempuan itu dipinggirkan. Nah, inilah yang kemudian memunculkan gagasan-gagasan terutama oleh seorang Tigner. Jadi Tigner ini pemikir feminis begitu, yang kemudian memberikan kritik terhadap realisme dalam bukunya yang berjudul Gender in International Relations, Feminist Perspective on Achieving Global Security tahun 92 itu. Jadi di bukunya Tigner ini mempertanyakan, where are the women in international politics? Gitu. Di mana nih perempuan dalam politik internasional kita? Begitu. Karena realisme sangat amat mengglorifikasi laki-laki. Glorifikasi itu memuliakan, mementingkan, begitu ya, peran laki-laki dalam politik internasional. Ya.
Tichner di dalam bukunya ini berusaha menggugat ya, berusaha mengkritik bahwa perempuan yang dianggap oleh realisme itu lemah, tidak kompeten begitu dibandingkan laki-laki itu tidak beralasan begitu ya. Dan Tichner melihat bahwa sebelum Perang Dingin itu dunia hubungan internasional itu sangat didominasi oleh laki-laki, male eyes, ya, domain laki-laki, yang mengakibatkan sejarah melupakan peran perempuan. Ya, kalau kalian melihat kata bahasa Inggris history, ya, history, nggak ada her story, ya. His itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan laki-laki, ya. Jadi dunia itu ya laki-laki yang buat, nggak perempuan gitu. Nah ini yang berusaha diperjuangkan oleh feminisme bahwa perempuan itu memiliki posisi yang sama gitu ya, memiliki hak yang sama dengan laki-laki, sehingga muncullah paling tidak 3 pendekatan ataupun aliran dalam feminisme. Yang pertama itu adalah feminisme liberal. Yang kedua ada feminisme Marxis, yang ketiga ada feminisme radikal. Kita coba breakdown satu-satu ya. Feminisme liberal muncul pada saat revolusi Perancis saat itu di Eropa ya. Nah, jadi kaum feminisme liberal ini melihat bahwa hak-hak perempuan itu harus disamaratakan begitu. Kesetaraan antara hak perempuan dan laki-laki itu harus sama begitu, tidak boleh ada diskriminasi, equal begitu. Untuk apa? Untuk menghasilkan atau memperjuangkan hak perempuan, pengakuan individu, menentukan nasib sendiri. Nah ini dia, daripada pendidikan misalnya, kemudian akses terhadap ruang publik ataupun akses terhadap pekerjaan. Sehingga feminis liberal ini lebih mengedepankan penanganan masalah-masalah diskriminasi perempuan. Nah, kemudian ada feminisme Marxis. Nah, ini kemarin kalau tidak salah satu paper yang minggu lalu saya minta kalian buat tentang Marxisme, ada yang membahas tentang feminis ya. Nah, ini seharusnya konsep yang bisa dipakai adalah feminisme Marxis. Nah, kaum feminisme Marxis ini meyakini bahwa diskriminasi, kemudian ketidakadilan, ketimpangan perlakuan begitu terhadap perempuan ini adalah akibat dari desakan ataupun pengaruh dunia kapitalis ya, pemilik modal borjuis terhadap perempuan, dan ini terkait dengan bagaimana sistem ekonomi ini mampu memberikan ketidakadilan terhadap beberapa hal seperti upah. Jadi upah laki-laki lebih tinggi dari perempuan, kemudian posisi-posisi strategis itu didominasi laki-laki, perempuan hanya pelengkap saja. Kemudian bahkan soal reproduksi sosial gitu. Reproduksi sosial itu maksudnya ya perempuan itu fungsinya melahirkan dan seterusnya, laki-laki kemudian bertanggung jawab secara lahiriahnya dan seperti itu ya. Nah, sehingga feminisme Marxisme ini melihat bahwa penindasan terhadap kaum perempuan ini akarnya itu adalah dari kapitalisme ya, dari kapitalisme. Kemudian ada aliran atau pendekatan feminisme radikal. Kalau feminisme radikal ini sebenarnya teman-teman ingin mengupayakan adanya penghapusan nilai-nilai patriarkis. Patriarkis itu adalah kondisi di mana posisi laki-laki itu superior, perempuan menjadi inferior, begitu. Dominasi laki-laki menjadi sangat penting terhadap berbagai aspek, gitu ya.
Jadi harus dihapuskan menurut feminisme radikal. Bahkan feminisme radikal ini ingin melihat bahwa perempuan itu bebas ya, bahkan untuk menentukan fungsi tubuhnya sendiri begitu. Maka feminisme radikal ini hari ini banyak banget lagi alirannya gitu. Istilahnya anak beranaknya itu ada lagi. Nah, contohnya misalnya ada feminisme lesbian ya, hingga pada titik itu gitu. Nah, jadi ini adalah 3 aliran ataupun pendekatan dalam feminisme. Lebih jauh lagi saya juga ingin membahas sebenarnya feminisme ini membahas isu-isu apa aja sih. Nah, paling tidak ada 3. Pertama adalah tentang isu identitas dan kesetaraan gender. Oke. Tadi di awal ya saya sempat menyinggung bahwa feminisme ini biasanya kita akan berpikir tentang gender, perempuan. Ya benar. Jadi isu tentang kesetaraan gender itu sampai hari ini terus diperjuangkan oleh kaum feminisme. Tapi apa sih yang dimaksud dengan gender? Nah, gender itu beda dengan seks ya. Kalau seks itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan lewat anggota tubuh yang sifatnya biologis ya, biologis yang memang lahir dari sananya begitu, diberikan oleh Tuhan. Misalnya kalau laki-laki alat kelaminnya penis misalnya, kemudian perempuan vagina. Perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak begitu. Laki-laki punya sperma, perempuan tidak. Nah, ini adalah perbedaan secara seks. Gender itu lain ya. Gender ini adalah pelabelan terhadap perempuan dan laki-laki, namun dari konstruksi atau pemikiran sosial ataupun budaya di masyarakat. Nah, saya kasih contoh, misalnya laki-laki itu ya nggak mungkin warna pink. Pink itu ya perempuan, laki-laki suka warna hitam, misalnya begitu. Kemudian apalagi gender perempuan itu ya pakainya rok gitu, rambutnya panjang. Laki-laki ya celana nggak, rambutnya pendek gitu. Nah, jadi itu adalah konstruksi sosial. Ada lagi konstruksi mungkin yang lebih banyak di kalangan masyarakat Indonesia, misalnya perempuan itu memasak di dapur, laki-laki bekerja. Nah, ini adalah konstruksi sosial. Ini yang dimaksud dengan gender. Dan konstruksi sosial ini menurut banyak dari pemikiran feminisme telah meletakkan posisi-posisi perempuan menjadi inferior atau lemah ya, sehingga misalnya peran perempuan di dalam sosial, hubungan sosial menjadi semakin ditiadakan atau absen gitu, karena laki-laki yang lebih cocok misalnya menjadi ketua RT misalnya begitu ya, menjadi camat misalnya begitu. Nah, akhirnya ada pembentukan stereotip bahwa perempuan itu lemah, cengeng begitu, tidak mampu mengatasi masalah karena yang dipakai adalah perasaan, sedangkan laki-laki lebih cepat, kuat, dan seterusnya. Ini yang kemudian akhirnya membentuk identitas. Inilah yang berusaha diperjuangkan oleh kaum feminisme. Kemudian yang kedua, kaum feminisme juga menyasar tentang isu perdamaian dan keamanan, ya, peace and security. Menurut kaum feminis bahwa aman itu bukan tidak ada konflik, aman itu bukan tidak ada perang. Bagi kaum feminis, mereka sangat mengedepankan, sangat berusaha mewujudkan yang namanya aman itu bahwa hak-hak azazi manusia, khususnya hak perempuan, penghormatan terhadap hak perempuan, perlindungan, pemenuhan terhadap hak perempuan itu bisa dijamin oleh negara. Saat itulah
yang namanya aman dan damai itu bisa terwujud. Salah satu kasus yang disoroti dalam aspek-aspek hubungan antar negara, misalnya adanya kriminalitas, contohnya perdagangan perempuan. Nah, jadi perdagangan perempuan ini memberikan kacamata lain bahwa ada bentuk-bentuk kriminalitas yang akan memposisikan perempuan pada posisi yang lemah, bahkan bisa menghilangkan nyawa perempuan tersebut. Nah, inilah yang diperjuangkan banyak kaum feminis baik di Indonesia ya, ataupun di negara-negara lain. Nah, isu yang lain itu yang tidak kalah penting adalah tentang power ataupun kekuasaan ya. Jadi isu tentang kekuasaan ini juga kaitannya dengan gender. Banyak kemudian dalam memberikan definisi-definisi kekuasaan terhadap perempuan itu bias gender ya, bias gender, sehingga karakteristik maskulinitas yang superior itu jauh lebih diutamakan begitu. Padahal dalam pengambilan keputusan itu tidak semua masalah itu diambil dengan sudut pandang maskulinitas ya. Kita juga perlu sudut pandang feminitas, sudut pandang perempuan begitu ya. Sebagai contoh misalnya pelayanan terhadap ibu menyusui begitu. Apakah laki-laki bisa memahami isu seperti ini begitu. Makanya penting dalam posisi-posisi sentral kekuasaan di sebuah rezim menempatkan peran perempuan di dalamnya, karena pemikiran perempuan yang ada itu belum tentu bisa diwakili oleh pemikiran laki-laki ya. Lalu apa sih sebenarnya kontribusi feminisme terhadap studi HI? Yang jelas feminisme yang paling penting menurut Dugis ya tahun 2014, bahwa feminisme akhirnya mampu menghadirkan agenda marginal ke dalam lingkup studi HI. Agenda marginal ini apa? Agenda-agenda yang tidak hanya urusannya tentang perang dan konflik ya, isu gender, isu hak asasi manusia dan seterusnya, isu hak-hak perempuan, tentang kekerasan perempuan dan seterusnya. Feminisme juga memfokuskan terhadap keberadaan non-state actors, sehingga hadirnya pemikiran feminisme di akhir Perang Dingin ini memberikan warna baru terhadap studi HI, khususnya juga kehadiran NGO, organisasi-organisasi baik di tingkat lokal hingga internasional yang mengedepankan isu-isu perempuan ya. Kalau di Indonesia kita punya Komnas Perempuan misalnya begitu, atau di level internasional ada Human Rights, dan itu juga bisa memberikan pemahaman bahwa state yang menurut kaum realis menjadi aktor yang sangat maskulin tadi tidak lagi bisa diandalkan menjadi satu-satunya aktor yang mampu menyelesaikan berbagai masalah yang hari ini sangat kompleks ya. Maka kehadiran individu ataupun organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok yang dengan pemikiran feminis ini menghadirkan studi-studi baru ya, kajian-kajian baru terhadap hubungan internasional. Namun memang feminis tidak lepas dari kritik ya. Jadi ada kritik juga yang disampaikan kepada pemikiran feminis. Misalnya feminis ini terlalu fokus terhadap isu perempuan ya, padahal isu-isu lain di luar itu masih banyak. Nah, inilah beberapa pembahasan teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Pada dasarnya feminisme ini merupakan
teori alternatif ya yang hadir sebagai analisis ya untuk melihat isu-isu yang ada di dalam hubungan internasional ya. Kalau realis, liberal itu kan teori-teori mainstream gitu. Nah, jadi feminis ini berusaha untuk memberikan warna baru terhadap analisis-analisis di dalam politik internasional dan juga hubungan internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.